Apa? Kamu bilang di rumah hilang lebih dari 10 celana dalam. Mungkin dicuri oleh ayah tirimu, kan? Tapi, ibuku saat aku berumur 8 tahun menikah lagi dengannya. Ayah tiriku selalu baik padaku. Sahabatku, itu sulit dikatakan. Sebaiknya kau segera pergi lihat kamar ayah tirimu. Pakaian dalamku, benarkah ada di kamar ayah tiri? Song Song, kamu di lemari pakaian ayah. Mencari apa? Kau. Song Song, kamu di kamar ayahmu ngapain? Budia, Song Song sembarangan menaruh pakaian dalam. Aku sudah menyimpannya untuknya. Kamu sudah besar begini masih sembarangan menaruh baju? Ayahmu harus mengikutimu membereskan di belakangmu. kamu benar-benar tidak tahu malu. Bukan begitu, Bu? Itu semua sengaja dia. Aku membawamu sejak umur 8 tahun menikah ke sini. Paman Xiao menganggapmu sayang seperti anak kandung. Dulu kalau bukan karena dia kita berdua sudah mati kelaparan di jalan. Kapan kau bisa sedikit mengerti? Ayo, ikut ibu turun memasak. Miau-miau. Apa yang harus kulakukan? Aku benar-benar takut pulang. Ayah tirimu berbuat begini padamu, ibumu juga tidak percaya padamu. Karena tidak bisa dihindari. Lebih baik pindah, ibuku tidak akan setuju. Kamu bisa menikah dan tinggal dengan suami. Menikah? Tenang saja, serahkan padaku, aku pasti carikan orang yang tepat. Dasi hijau tua. Itu dia, kan? Anak manis pakaian dalamnya sudah di depan pintu kamarmu. Sejak tahu ayah tiri punya perasaan seperti itu padaku. Aku nggak betah di rumah lagi nikah, dan pindah adalah satu-satunya cara. Halo, aku yang dikenalin oleh Gu Miao, namaku Wen Song, umur 22. Sekarang magang di Dingseng. Nggak ada kebiasaan buruk, kalau nggak ada masalah, aku harap bisa segera menikah. Yang dikenalin Miao-Miao ternyata Om-Om. Anu, maaf, apa kamu yang dikenalin Gu Miao? Di kuil ini, jodohnya manjur banget. Kamu cepat minta sama Buddha kirimin, aku mantu, denger nggak? Cepat sini sujud. Ma, nggak usah sujud. Aku udah punya yang disuka. Kriteria pasangan nikahmu apa aja? Ya, yang penting ada tempat tinggal. Bawa KTP? Hah? Selamat menikah. Aku ternyata nikah sama om asing begitu saja.
Terima kasih, Pak Gu. Kamu buru-buru cari tempat tinggal. Iya. Handphone. Kalau udah beres telepon aku jemput. Pak Gu, aku pergi dulu. Kelinci kecil. Akhirnya jadi milikku. Pak Gu, Akuisisi perusahaan Dingsheng yang kemarin dibahas. Minggu ini harus ada hasil. siap. Bukannya. Kemarin Pak Gu bilang Dingsheng terlalu kecil, nggak jadi diakuisisi, kok tiba-tiba mau lagi? Siapa sih yang ada di Dingsheng? Pak Gu ke KUA ngapain? Song Song, kamu di mana? Kakak kelas yang aku kenalin udah nunggu di kafe dari tadi. Terus yang nikah sama aku siapa dong? Tidak di rumah dan tidak membalas pesan. Hari ini tidak manis ya. Ayah akan menghukummu. Untuk menghindari ayah tiri yang mesum, aku memilih menikah dadakan dengan orang asing. Tapi tidak kusangka yang menjadi suami dadakanku adalah... Ini paman kecilku sendiri. Sahabat baikku, berubah menjadi bibi kecilku. Biasanya saat bertemu paman kecil, aku bahkan tidak berani bernapas. Beraninya kau mengambil surat nikah dengannya? Hari ini dia juga memakai dasi hijau tua, jadi aku salah orang. Kau tidak tahu betapa menakutkannya paman kecilku. Kau menikah dengannya, pasti nantinya kau akan diatur dengan ketat. Yang terpenting, sebentar lagi ujian masuk universitas. Aku dan Song Song masing-masing minta 1 jimat keberuntungan belajar. Pasti manjur. Apa yang kau lakukan? Cepat kemari, bersujud. Nenek dan paman kecil, kenapa mereka di sini? Tidak perlu bersujud. Aku sudah punya orang yang kusukai. Paman kecil tidak pernah bicara sembarangan. Jadi, di hatinya ada orang yang disukai. Sekarang dia menikah denganmu, mungkin hanya karena nenek mendesak pernikahan dengan tergesa. Andai suatu hari orang yang disukainya muncul lagi, bagaimana kau? Di drama pendek, selalu seperti itu. Ternyata, dia sudah punya orang yang disukai. Direktur Gu, rapat akan dimulai dalam 2 menit. Apa yang perlu dipersiapkan menurut Anda? Selamat pagi, Direktur Gu. Berikan kepada semua karyawan amplop merah dari rekening pribadiku. Hari ini aku menikah, biar semua ikut berbahagia. Menikah? Apakah itu yang diperkenalkan oleh nenek? Putri keluarga mana? Bukan. Ini orang yang kusukai. Tuan Gu, bisa bercerai? Paman kecil, hari ini aku salah orang. Maaf. Kau salah orang. Aku tidak. Karena pernikahan ini kau yang mengusulkan, maka harus bertanggung jawab padaku. Song Song, pasangan kencan yang dijodohkan sudah menunggumu di kafe, memakai dasi hijau tua. Kelinci kecil. Jangan berpikir untuk meninggalkanku. Apa yang akan kau lakukan? Anakku, biarkan ayah membantumu menjadi wanita sejati. Lepaskan aku. Pura-pura apa sih? Aku sama ibumu. Waktu di kamar sebelah, kamu bisa dengarkan? Kamu juga pengen kan? Ayah bantu kamu ya. Lepaskan aku, tolong. 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 Song 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 Song, buka pintu. Song Song. Kamu tidak akan. Biar ibumu tahu kalau kamu menggoda suaminya. Kenapa kamu kunci pintu padahal tidak ada apa-apa? Sudah berapa kali bilang, kamu tidak boleh mengunci pintu. Bukan begitu, Bu Paman Xiao masuk ke kamarku. Memang kenapa kalau masuk kamarmu? Rumah ini dibeli oleh Paman Xiao, atau kamu di kamar melakukan hal yang memalukan? Tidak, aku tidak. Sudahlah, anak bilang butuh privasi. Privasi apaan? Aku ibunya, dia bicara privasi sama aku. Privasi itu untuk orang yang tidak punya malu. Kamu tidak melakukan hal yang salah, buat apa kamu butuh privasi? Sungguh, bukan aku. Kamu sudah belajar membantah ya? Aku belum bilang apa-apa, kamu sudah merasa tersinggung duluan. Aku mau lihat privasi apa yang memalukan dari kamu. Bu, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu berdua.
gimana caranya ngomong ke ibu? Ayah tiri terus melecehkanku. Song Song. Dulu ibumu membawamu sebagai janda, dan anak yatim sering diintimidasi. Sekarang akhirnya punya tempat bergantung. Kalau kamu terus bikin ribut, pikirkan baik-baik konsekuensinya. Apakah itu akan membuat ibumu sedih? Membuatnya seumur hidup tidak bisa mengangkat muka. Semakin besar semakin keterlaluan. Aku dan ayahmu sudah susah payah, apa yang kita harapkan? Semua ini kan demi kamu? Kamu mau bilang apa ke ibu? Bu? Om Xiao, dia mau padaku. Bu, kamu kenapa? Song Song, kamu akan menjadi kakak. Kakak? Om Xiaomu ingin memiliki anak ini, sudah lama. Ini kan selalu mempertimbangkan perasaanmu. Baru berani setelah kamu dewasa. Song Song, Om Xiao dia benar-benar menyayangimu. Kamu tahu? Kalau bilang ke ibu yang sebenarnya, dia pasti tidak bisa menerimanya. Sepertinya, aku tidak bisa bercerai dengan Pak Gu. Aku harus segera pindah. Pak Gu, bisa ketemu sebentar? Aku sudah sampai. Pak Gu, aku tidak setuju bercerai, aku tidak akan bercerai. Aku tidak jadi cerai. Kamu yakin? Aku dulu yang minta cerai. Karena kamu adalah paman sahabatku. Kamu keberatan karena aku lebih tua? Bukan, aku. Ini benar-benar seperti yang dikatakan Miao Miao, paman yang dingin dan galak. Wensong. Hadir. Sudah mantap, tidak menyesal. Tidak menyesal. Baik. Lalu kapan aku menjemputmu? Malam ini. Boleh? Nanti pulang dulu berkemas. Malam ini langsung pergi. Nenek kok datang? Aku tidak pantas. Kamu kan bukan keluarga kami. Anakku menghidupi ibumu saja sudah berat. Apalagi ditambah kamu yang menjadi beban. Kalian ibu dan anak. Sungguh beruntung ya. Bu, minum Bu. Mau membakarku? Bu, kamu tidak apa-apa. Nenek, ibu tidak apa-apa. Bu, hari ini ibu ke sini. Tentu saja karena kamu. Membawa beban ini, kamu juga sudah besar. Setiap hari tinggal di rumah anakku. Itu bukan hal yang baik. Begini, ini adalah sepupu dari paman ketiga, Yaozu. Luangkan waktu kalian berdua. Ambil akta nikah. Kamu pindah ke rumah paman ketigamu. Aku tidak akan menikah dengan sepupu. Sepupu masih seenaknya di luar sebelum tahun baru sampai kakinya dipatahkan orang. Sampai sekarang, jalannya masih tidak lancar. Nenek kamu mau menjadikanku sebagai korban keluarga mereka? Song Song, kok kamu bicara seperti itu sama nenek? Bu Song Song masih kecil, tidak usah buru-buru menikah. Kecil apanya? Lihat saja muka genitnya itu. Aku dengar kabar. Ada anak perempuan sengaja menggoda ayah tirinya. Aku tidak. Sudahlah Bu kalian ini, jangan bertengkar. Song Song masih kecil, belum cukup umur untuk menikah. Anak manis. Ayah, aku bisa menghidupimu seumur hidup. Aku tidak perlu kamu menghidupi. Makanan, pakaian, tempat tinggalmu mana yang bukan dari anakku? Kamu masih berani membantah? Sungguh melawan arus kamu ini. Baik, aku akan pindah dari sini sekarang. Sungguh perlu dihajar. Kamu mau apa ini? Aku mau pindah tinggal sendiri. Tidak boleh. Aku tidak setuju. Lagi pula keluarga mana yang hidup tidak pernah bertengkar? Nenekmu itu memang begitu. Kamu sabar saja, nanti berlalu. Tapi dia mau menjualku ke keluarga paman ketiga, itu juga hal kecil. Bukankah ayahmu sudah bilang? Bisa menghidupimu seumur hidup? Dengan ayahmu ada apa yang kamu takutkan? Dia selalu padaku bermaksud tidak baik. Dia ayahmu niat jahat apa? Omong kosong.
Waktu itu setelah aku mandi aku lihat dia mencuri celana dalamku. Dia selalu menganggapmu seperti anak sendiri. Merapikan celana dalammu salah juga? Dari kecil kan dia yang mencuci. Merapikan untukmu, terus waktu itu aku mau tidur. Dia masuk ke kamarku. Itu dia ingin melihatmu. Apakah sudah tidur? Mengucapkan selamat malam padamu. Bu, kenapa kamu selalu tidak percaya padaku? Aku putri kandungmu. Kenapa kamu percaya pada orang luar tidak percaya padaku? Kamu bilang siapa orang luar? Selama ini kalau bukan dia kita berdua ibu dan anak sudah mati kelaparan. Keluarga Xiao baik sekali pada kita. Bagaimana aku membesarkanmu sampai jadi anak durhaka seperti ini? Sejak menikah, kamu untuk keluarga Xiao bekerja seperti budak di seluruh keluarga. Nenek selalu memasang wajah tidak ramah padamu. Rumah dan mobil. Semua adalah harta sebelum nikahnya. Sedangkan gajimu, Semua harus diserahkan. keluarga Xiao di mana baik pada kita. Aku menderita ini. Untuk siapa aku lakukan ini? Waktu itu kamu baru berusia 8 tahun, aku membawamu, mana mungkin menikah dengan dewa? Ini kan demi anak titipan sepertimu. Ada apa? Bertengkar dengan Song Song? Song Song marah-marah, mau pindah keluar, Pindah keluar? dia cuma ngambek. Bu, baru turun. Lupa bawa tas. Kamu antarkan saja. Aku akan bicara dengan Song Song baik-baik. Baik aku pergi. Anak manis, kamu mau meninggalkan ayah? Mama, Mas, Dia pergi mengantar nenekmu. Tidak akan kembali dalam waktu dekat. Song Song, biarkan ayah menjadi pria pertamamu ya. Nakal ya. Kelinci kecil yang manis. Buka pintunya. Ketemu yang ini. Siapa? paman saya cari Song Song. Song Song hari ini badannya tidak enak. Paman, saya dan Song Song sudah janjian, akan menjemputnya ke tempatku, tinggal beberapa hari di bawah masih ada teman, menunggu kita, Paman tidak akan menolakkan. Tentu saja boleh. Ayo. Untung kamu pindah, ayah tiri kamu itu sangat menakutkan, aku merinding. terima kasih Miao Miao, kalau tidak kamu datang tepat waktu, untuk apa berterima kasih? Aku kan sahabatmu. Tapi kali ini aku disuruh orang. Itu paman kecilku, lihat kamu tidak balas pesan, juga tidak angkat telepon, hampir lapor polisi dan dobrak pintu, untung aku cepat datang. Paman kecil, terima kasih. Kamu habis nangis ya? Ada yang ganggu kamu? Om, kamu tidak tahu ya? Rumah Song Song, tidak. Aku kebanyakan lihat HP, mataku nggak enak. Om sudah punya orang yang disukai, urusan rumah tanggaku ini, sebaiknya jangan ganggu dia. Perutku sakit banget. Jangan-jangan aku lagi datang bulan ya? Song Song, kamu nggak enak badan? Waduh, parah. Mobil Om, kelihatannya mahal banget, jadi kotor. Gimana dong? Aku juga nggak bawa. Gawat, Om itu paling nggak suka kotor. Dulu aku pernah makan di mobilnya.
dia buang mobilnya beserta aku. Nah, sekarang. Om, maaf, aku sudah mengotori. Om, aku bisa jalan sendiri, turunin aku. Jangan bergerak. Aku gendong kamu ke sana. Bukan. Kalau gitu aku pergi. Duduk. Aku sendiri. Sandal wanita yang lucu sekali. Itu di rumah paman kecil, yang biasa ada. Orang dengan status seperti dia, memiliki barang wanita di rumah, itu wajar, kan? Kemarin aku lihat di toko, teringat kamu suka gantungan kelinci, cocok untukmu. Dia? Bagaimana dia tahu aku suka kelinci? Belum bisa terburu-buru, jangan sampai kelinci kecil takut dan lari. Aku sendiri. Paman kecil, malam ini aku tidur di mana? Ikut aku. Mulai sekarang kamu tinggal di sini saja. Kamar yang sangat besar. Ini? Apakah ini kamar paman kecil? Tidur terpisah dengan istri baru bukan gayaku. Menurutmu, Song Song? Om aku. Jangan panggil aku Om. Kalau begitu aku harus panggil apa? Apa harus panggil suami? Kamu bisa panggil aku dulu Tuan Gu, kalau kamu sudah bersedia baru panggil suami. Tuan Gu, Mandi. Tuan Gu, aku tidak mau secepat ini. Kamu pikir apa? Bajumu kotor, ganti setelah mandi biar nyaman. Lagi haid juga Tuan Gu, pasti tidak akan padaku. Tuan Gu, aku sudah mandi. Aku sudah membereskan. Kalau kamu mau pergi. Gula merah hangat. Minum biar enakan. Terima kasih. Ini juga. Cepat mandi. Tuan Gu kelihatan dingin. Tidak kira ternyata perhatian banget. Pasti karena usianya perhatian ya. Ibu mengundangmu video call. Song Song, kamu benar-benar hebat ya. Kamu di mana sekarang? Bukannya bilang di rumah Gu Miao? Gu Miao mana? Sekarang bilang jujur, cuma akan bikin Tuan Gu. Kenapa masalah miau-miau dia? Dia lagi mandi Bu, aku mau di rumah. Miau-miau beberapa hari. Cuma malam ini saja, besok balik. Jangan tawar-menawar. Lihat kamu buru-buru suruh aku balik, bilang Song Song pura-pura ke rumah teman tidak pulang. Song Song akhir-akhir ini aneh banget. Aku ini takut dia digoda orang sembarangan, ditipu zaman. Sekarang banyak laki-laki tua suka cari Song Song yang polos kayak gitu. Aku hanya punya kamu satu. Anak perempuan harus lindungi kamu. Jangan sampai ada yang sentuh. Wen Song, di belakangmu kenapa ada laki-laki? Wen Song, di belakangmu kenapa ada pria? Apa? Pria? Pria apa? Di mana prianya? Bu, kalian salah lihat. Kamu sebenarnya di mana? Katakan padaku, jangan sembarangan.
putri didikanmu yang baik. Song Song tidak berani macam-macam. Pasti ada yang menghasutnya. Nanti dia pulang. Dia kabur. Apa bisa kembali? Ini rumahnya. Dia hanya sedikit manja. Song Song kan akan segera mulai bekerja. Kamu manajer Ding Sheng. Di perusahaan pasti bisa bertemu dia. Ayo, duduk. Sayang, tadi bukannya aku terlalu khawatir. Tenang saja. Aku pasti menjemput Song Song pulang. Dan mendidiknya dengan baik. Susah payah membesarkanmu, belum menikmati hasilnya, berani kabur. Coba lihat kau bisa kabur kemana. Ada apa? Urusan keluargaku hanya akan merepotkan Tuan Gu. Kang menimbulkan masalah. Telepon dari rumah. Tidak ada apa-apa. Aku pergi tidur dulu. Tunggu. Kemari, keringkan rambut. Tuan Gu sangat lembut. Aneh sekali. Padahal tempat asing. Tapi terasa lebih tenang daripada di rumah. Kita masih panjang. Selamat, Ibu. Ibu, semua ini sudah disiapkan untuk Ibu. Pakaian, perhiasan, sertifikat rumah, dan mobil. Kami tidak tahu selera Ibu. Sarapan, sesuai dengan masakan berbagai daerah, masing-masing kami siapkan satu porsi untuk Ibu. Jika Ibu tidak suka, kami bisa menggantinya kapan saja. Ini terlalu banyak, Tuan Gu bilang. Ini semua adalah perlengkapan dasar Ibu Gu. Tuan Gu, Tuan sudah pergi ke kantor sejak pagi. Ini ruang lukis. Setiap hari Tuan masuk dan duduk sebentar. Yang dilukis adalah seorang gadis. Saya sebelumnya saat masuk membersihkan pernah melihatnya sekali. Setelah itu Tuan tidak mengizinkan siapapun masuk ruang lukis lagi. Lukisan yang dikunjungi setiap hari, pasti lukisan itu adalah gadis yang disukai Tuan Gu. Gadis yang disukainya, ya? Kalau begitu, saya rasa Ibu terlihat sangat familiar. Nona Wen, di sini adalah perusahaan Ding Sheng. Apakah Anda bisa datang untuk bekerja hari ini? Saya akan segera sampai. Ibu Wang, kamu tadi bilang? Karena interupsi ini, saya jadi lupa. Ibu, silahkan beraktivitas dulu. Baik. Sebenarnya di mana pernah melihatnya? Baik. Manajer Xiao sudah memberitahu Wen Song untuk datang lebih awal dan mulai bekerja. Dia segera sampai. Baiklah. Serahkan sisanya kepada saya. Baik. Halo, nama saya Wen Song. Saya karyawan baru yang akan masuk kerja. Song Song, Bagaimana aku bisa lupa ayah tiri adalah dari Ding Sheng manajer departemen?
Siapa pria liar tadi malam? Apakah ayah pernah mengajarimu untuk menjaga diri? Selain ayah, tidak boleh ada yang menyentuhmu. Katakan tubuhmu. Apakah sudah kau berikan padanya? Tidak mau bilang ya? Sebelum kau pikirkan baik-baik. Kerja di sini. Jangan kau jalani. Ikut aku pulang. Lepaskan aku. Lepaskan. Manager Xiao ini. What? Song, hanya karena ibumu hamil anak kedua. Merebut kasih sayang yang seharusnya untukmu. Kau tidak boleh merosotkan diri pergi keluar bermain-main dengan laki-laki lain. Aku tidak kau mengarang cerita. Jelas kau. Saat kau berusia 8 tahun ibumu membawamu untuk menikah denganku. Ayah membesarkanmu selama 14 tahun. Bahkan tidak berani memiliki anak kandung karena takut menyakitimu. Tapi dirimu, hanya karena ibumu hamil seorang adik laki-laki, kau pergi bermain-main song-song. Ayah tidak mau adik laki-laki itu lagi. Ikut ayah pulang ya. Ya ampun, benar-benar orang tak tahu terima kasih. Ayah tiri membesarkannya seperti anak kandung. Dia bahkan tidak bisa adik laki-laki yang belum lahir menerimanya. Tidak hanya tidak berbakti, tapi di luar bermain-main dengan laki-laki liar manajer Xiao, sebaiknya kau bawa anak itu kembali didik dengan baik. Apa yang dia katakan tidak benar. Sebenarnya. Song, kau ikut ayah pulang saja pulang. Aku akan memeriksa. Lepaskan aku. Aku tidak mau pulang. Jangan percaya padanya. Tolong. Gu Tuan Gu. Kamu tidak apa-apa? Siapa kau? Kau lepaskan tanganmu. Selamat datang, Direktur Utama. Direktur Gu, kenapa Anda datang lebih awal? Maaf kami, tidak menyambut. Di Direktur Utama. Apa yang Anda panggil dia? Direktur Gu. Kau buta, dia ini, yang baru saja mengakuisisi perusahaan kita. Orang terkaya di Jiangcheng, Presiden Grup Gu, Tuan Gu Yunzu. Ternyata Tuan Gu adalah yang mengakuisisi perusahaan kami presiden baru. Resepsionis perusahaan berkelahi dengan karyawan wanita dan main fisik, inikah cara grup Dingsheng bekerja? Bukan begitu, Direktur Gu. Meskipun dia hanya karyawan baru yang masih dalam masa percobaan. Tapi kehidupan pribadinya sangat kacau. Saya melakukan ini demi perusahaan membersihkan orang yang tidak baik. Diam kau. Meskipun kau pecat karyawan tidak boleh main fisik. Direktur Gu, ini masalah, kesalahan manajemen. Saya akan pecat dia sekarang. Cepat pergi. Direktur Gu, ampuni saya. Istri saya baru hamil. Dia butuh saya rawat. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Direktur Gu. Ibuku sedang hamil, Xiao Zengqin tidak boleh kehilangan pekerjaan. Kau yang putuskan. Kenapa Direktur Gu begitu baik pada perempuan murahan ini? Apa? Sudahlah. Baik. Terima kasih, Direktur Gu. Silakan masuk, Direktur Gu. Tunggu saja, aku pasti akan cari tahu siapa selingkuhanmu di luar sana. Pak Gu, kenapa ada di sini? Sangat mengejutkan. Kalau begitu, kamu harus bersiap-siap. Perusahaan keluarga kami jauh lebih banyak dari yang kamu kira. Nyonya Gu. Xiao Zengqin. Apa hubungannya denganmu? Haruskah aku memberitahunya? Apakah TN Gu akan percaya padaku dan membelaku? Dia. Surprise. Mas Yunzo, aku kembali. Bintang besar Ye ada di sini sudah menunggu Direktur Gu selama 1 jam. Gosip mereka berdua ternyata benar. Artis wanita tidak bisa mengumumkan hubungan cinta. Direktur Gu menunggu dengan setia rela menjadi kekasih rahasia demi cinta. Sangat mengharukan. Ternyata dialah yang disukai TN Gu. Jadi, TN Gu menikahiku hanya sebagai tameng. Siapa kamu? Kenapa kamu berdiri di samping Mas Yunzo? Dia. Aku adalah karyawan baru yang baru masuk hari ini. Direktur Gu, aku pergi melapor dulu. Dia ini tidak mau mengumumkan hubungan kami? Apa aku tidak pantas untuk ditampilkan?
Di samping Mas Yunzo tidak pernah ada perempuan bagaimana bisa begitu perhatian pada seorang karyawan. Apakah aku terlalu banyak berpikir? Untung tadi di kantor tidak ketahuan oleh Nona Ye Pak Gu. Begitu baik padaku, aku tidak bisa merusak perasaannya. Perlengkapan kantor sudah diganti sesuai seleramu, Bu Gu. Kebaikan Pak Gu padaku hanya didasari oleh tanggung jawab dari perjanjian pernikahan itu dan perhatian orang tua kepada anak muda Wensong. Jangan terlalu banyak berpikir. Kamu pasti yang baru datang Wensong kan? Gelasmu ini kenapa sama yang di kantor Direktur Gu persis sama? Katanya itu karya tunggal Master Zuoshan. Sepasangnya terjual 200 juta, hanya ada satu pasang di dunia. Apa kau dan Direktur Gu? Tidak, kalian salah lihat. Aku cuma dari online barang palsu seharga 9,9 tiruan yang mirip saja. Oh gitu. Yunzo, ini bukan Master Zuoshan yang membuat gelas? Melambangkan cinta yang murni dan tanpa celah. Bolehkah yang satunya diberikan padaku? Kenapa kamu marah-marah? Setidaknya keluarga kita sudah bersahabat lama, lagi pula aku kembali kali ini adalah untuk produk baru perusahaan Gu menjadi brand ambassador. Hubungi bagian pemasaran, jangan cari aku. Tapi, aku ingin kamu menemaniku dengan hubungan kedua keluarga kita. Semua orang mengira aku adalah pacarmu. Mulai sekarang, jangan biarkan aku mendengar lagi tentang kamu adalah gosip pacarku, jika tidak, orang tuamu pun tidak bisa melindungimu. Pak Gu, cincin kawin custom dari berbagai merek besar sudah dikirim. Cincin kawin. Dia pasti akan suka. Ternyata kakak Yundu sudah berencana menikah denganku. Aku suka ini. Ukurannya kok tidak cocok asisten Lin? Bagaimana kau bekerja? Karena ini bukan yang bisa kau pakai. Nona Ye. Bukan yang bisa aku pakai, lalu siapa yang bisa? Istriku. Kakak Yundu, kau bilang apa? Kau sudah menikah? Tidak mungkin. Kalau telinga sakit, berobatlah. Lin Feng. Nona Ye. Direktur Gu kami masih sibuk. Silakan. Di pihak Wensong. Sudah diatur semua. Gelasnya juga sudah dikirimkan untukmu. Rekan kerja juga sudah melihat itu model yang sama denganmu. Namun Nona Wen sepertinya tidak ingin orang tahu dia istrimu. Dan... Oh, begitu. Siapa sebenarnya perempuan murahan itu? Berani merebut dariku. Dia? Benar saja perempuan murahan ini kakak Yundu ternyata memberinya gelas ini. Dari mana gelas ini? Aduh, kalau sampai kesayangan Tuan Gu salah paham, pasti akan merepotkan Tuan Gu. Nona Ye ini aku beli sendiri patungan gelas yang ku beli. Ini palsu. Tentu saja palsu, yang asli harganya 2 miliar, edisi langka kau pantas pakai. Wensong, ya? Baru masuk perusahaan sengaja beli tiruan sama seperti Direktur Gu. Kau datang kerja atau untuk menggoda Direktur Gu? Kamu datang kerja atau untuk menggoda Pak Gu? Nona Ye, kamu salah paham. Aku tidak berniat menggoda Pak Gu. Aku sama sekali tidak tahu kalau Pak Gu pakai gelas ini. Semua orang di perusahaan tahu di meja kakak Yunzo ada gelas langka senilai 2 miliar. Berani bilang kamu tidak tahu? Pantesan, katanya, saat Wensong baru masuk, Pak Gu langsung turun tangan membantunya keluar dari masalah. Sekarang, pakai gelas couple yang sama. Jangan-jangan mereka benar-benar. Aduh, itu benar-benar tidak tahu malu. Siapa yang tidak tahu gosip Pak Gu dengan Bintang Ye, kelihatannya polos dan bersih, tapi diam-diam pandai merebut jadi selingkuhan murahan. Sungguh sulit ditebak. Kehidupan pribadinya begitu kacau. Pertama, dia membelanya sekarang gelas couple. Apa mungkin pria lain di luaran benar-benar Pak Gu? Nona Ye, sudah kukatakan, aku sengaja pakai gelas yang sama dengan Pak Gu. Lagi pula, gelas macam apa yang aku pakai itu kebebasanku. Kamu tidak berhak campur tangan. Tidak berhak campur tangan? Kamu menggoda laki-lakiku, aku berhak menghukummu.
Gelas pemberian Pak Gu pecah. Ingin aku memaafkanmu? Berlutut di atas pecahan ini dan bersujud meminta maaf. Kau ingin aku memaafkanmu? Berlututlah di atas pecahan ini. Sujud dan minta maaf. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa harus berlutut dan minta maaf? Kamu bilang tidak salah, kamu membuatku tidak senang. Itu sudah salah. Dia adalah yang sesungguhnya, kekasih Tuan Gu. Jika aku di sini, dan bertengkar dengannya hingga besar, akan menyusahkan Tuan Gu. Berlutut, kau menggoda pacar Nona Ye. Mereka tak tahu malu. Pantasnya berlutut minta maaf. Benar, berbuat salah tapi tidak mengaku. Nona Ye, Dot mau, memaafkanmu saja sudah bagus. Di zaman dulu, wanita yang menggoda pacar orang, seperti kamu, dia akan dimasukkan ke dalam keranjang babi. Cepat berlutut, jangan mempermalukan perusahaan kita. Tidak, aku sungguh tidak menggoda Tuan Gu. Asalkan Ye Yunhe bisa mengusir Wen Song dari perusahaan, dia tidak akan punya pelindung lagi. Nanti gua bawa dia pulang. Bisa diperlakukan sesuka hati. Coba lihat siapa yang berani. Siapa yang melakukannya? Mas Yunzo, dia sengaja membeli tiruanmu, ingin mendekatimu. Aku menghajarnya untukmu. Kamu siapa? Menghajar untukku? Aku. Tidak bisa biarkan Tuan Gu bertengkar dengan Nona Ye. Tuan Gu, ini aku lakukan sendiri, bukan urusan Nona Ye. Ya, dia melakukannya sendiri, bukan urusanku. Hanya luka kecil. Kebetulan hampir pulang kerja. Aku akan membalutnya di rumah. Aku pergi dulu. Diperlakukan seperti ini. Tidak mau mengakui hubungan kita. Lin Feng, hentikan Ye Yunhe. Dari semua endorsement perusahaan tidak butuh karyawan yang membuli rekan kerja. Tidak, aku tidak setuju. Beritahu resepsionis. Mulai sekarang, Ye Yunhe tidak boleh menginjakan kaki di perusahaan lagi. Baik. Tapi aku masih perlu menemuimu. Ye Yunhe, selama ini, kau terus menyebarkan gosip tentangku. Aku menghargai orang tuamu. Makanya aku tidak mempermasalahkan. Tapi apakah kau terlalu sering berbohong, sampai kau sendiri percaya? Apa? Ternyata dia sendiri yang menyebarkan gosip. Kita semua dibohongi. Ternyata begitu. Kukira itu benar. Tak disangka, dia pembohong. Ikut aku pulang. Pak Gu, silakan selesaikan urusan penting Anda, aku bisa pulang sendiri. Hari ini, Nona Ye kembali, mereka pasti ingin berkumpul bersama. Naik. Itu Wen Song. Tanganmu. Sebenarnya, tidak apa-apa, hanya tergores sedikit. Pak Gu, tolong jaga jarak. Jaga jarak. Nona Wen Song, perlu aku ingatkan? Aku suamimu yang sudah menikah resmi. Tapi aku hanya tameng. Di perusahaan sendiri kau diperlakukan seenaknya, tidak teriak minta tolong kalau Ye Yunhe suruh kau berlutut, apa kau benar-benar mau berlutut? Apa aku tidak layak kau andalkan? Tapi dia yang kau suka sebenarnya. Apa? Karena Nona Ye adalah Wen Song. Wen Song, turun. Wen Song keluar. Aku tahu kau di dalam mobil. Berani-beraninya kau main dengan pria lain di luar. Kalau berani, turun. Wen Song keluar. Wen Song. Dia sedang ketakutan. Jangan takut. Ada aku. Wen Song, aku melihatmu. Wen Song, kamu brengsek. Pak Gu. Ada apa? Apa aku salah lihat? Maaf, Pak Gu. Salah orang. Hati-hati, Pak Gu.
Wen Song, aku tidak peduli kau naik mobil siapa. Aku punya cara, bikin kamu kembali dengan manis. Sudah. Dia sudah pergi. Dia gemetar. Dia begitu takut pada Xiao Zengqin. Song Song, Xiao Zengqin itu siapa? Bagimu. Jangan takut. Jika dia pernah menyakitimu, aku akan bunuh dia untukmu. Setuju. Aku bunuh dia untukmu. Bagaimana? Tuan Gu, bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Kelihatannya kau tegang. Hanya bercanda denganmu. Direktur Gu, apa ini benar-benar hanya lelucon? Jadi, sebenarnya siapa Xiao Zengqin bagimu? Kenapa dia selalu menyusahkanmu? Jika kau tidak bilang, kau pikir aku tak bisa mengetahuinya? Dia adalah ayah tiriku. Saat aku berusia 8 tahun, ibuku membawaku menikah dengannya. Ayah tiri. Tapi hubungan kami tidak baik, seperti yang kau lihat hari ini. Jadi, Tuan Gu tak perlu terlalu memperhatikannya. Apakah kau dirundung di rumah, sehingga kau buru-buru menikah dan pindah? Direktur Gu sudah tiba. Aku turun dulu. Selidiki Xiao Zengqin ini. Baik. Nona Wen kelihatan seperti kelinci putih kecil, jatuh ke tangan Direktur Gu, maka tulangnya pun tak akan tersisa. Mana Song Song? Dia tidak pergi ke kantor? Kantor apa? Dia pergi ke kantor, bukan untuk bekerja. Itu dengan bos, tidur. Apa yang kamu katakan? Tidak mungkin. Song Song bukan anak seperti itu. Lihat ini. Ini Maybach bernilai puluhan juta. Orang biasa bekerja keras seumur hidup, bahkan tidak bisa membeli roda. Kamu bilang, kalau dia tidak dibiayai oleh bos besar, mana mungkin membiarkannya naik mobil itu? Jangan halangi aku. Aku akan mencarinya. Aku akan bertanya padanya apa dia masih punya muka atau tidak. Selama ini, aku sudah mengorbankan banyak untuknya, dan dia memperlakukanku seperti ini. Sayang, sekarang selain kantor tempat lain, kamu tidak akan bisa bertemu dengannya. Jika kamu pergi sekarang, maka dia nanti bagaimana bisa tetap bekerja di sini? Pekerjaan ini lebih baik tidak usah. Ini sudah cukup memalukan. Besok, aku akan pergi ke kantor dan membawanya pulang. Aku ibunya. Lihat saja siapa yang berani menghalangiku. Kelinci kecil, manis, buka pintunya. Anak manis, tunggu ibumu, mematahkan sayapmu. Kamu tidak akan bisa lari lagi. Ayah akan segera membuatmu menjadi wanita sejati. Song Song, kamu kenapa luka parah banget? Gak parah kok. Kamu datang lebih lambat sedikit, pasti sudah sembuh. Aku sudah dengar semuanya, semua gara-gara Ye Yunhe itu. Dia mengandalkan Pak Gu suka padanya. Aku tahu. Dia adalah Tuan Gu. Kekasih sejati, ya? Nenek bilang begitu. Keluarga kami bersahabat turun-temurun. Sejak Pak Gu juga mengakui memiliki orang yang disukai. Nenek yakin pasti dia. Ah, syukurlah. Pak Gu tidak memihak padanya. Kalau tidak, aku. Bahkan Miao Miao juga bilang begitu. Sepertinya Tuan Gu, urusan dengan Nona Ye. Benar adanya. Tuan Gu bersedia menampungku, membantuku lepas dari ayah tiri. Aku sudah sangat berterima kasih.
Aku harus menjaga posisiku. Kami selingi dengan berita kilat. Baru saja, semua perusahaan Gu mengumumkan penghentian kerjasama dengan Ye Yunhee sebagai duta merek. Song Pak Gu membela kamu. Apakah Pak Gu suka padamu? Bukankah tadi kamu yang bilang, Tuan Gu tidak memihak Ye Yunhee? Tentu dia juga tidak akan memihakku. Dia melakukan ini, pasti karena Ye Yunhee membuat onar di perusahaan, memang merusak citra perusahaan. Iya juga. Sebenarnya, menurutku, kamu dan Pak Gu cukup cocok. Jika orang yang dia sukai adalah kamu, akan lebih baik. Cepat lihat, itu dia. Direktur Gu demi dia. Memarahi Nona Ye. Apa dia pacar baru Direktur Gu? Aku. Wensong, keluarlah kamu. Wensong, keluar kau. Cari siapa? Aku cari penculik. Cari bos kalian, aku mau lapor dia karena menculik anakku. Bos Gu kami, dia tidak akan begitu. Kalau begitu, aku cari anakku. Wensong keluarlah. Aku banting tulang membesarkanmu. Membiayai kuliahmu. Kamu sekolah bertahun-tahun. Sekolah hanya mengajarkanmu cara merayu bos. Wensong, Bu, ini di kantor. Kalau ibu mau, urusan keluarga, selesaikan di rumah. Urusan keluarga. Mana bos kalian? Mana bos kalian? Suruh dia keluar. Ibu memfitnah Pak Gu. Itu bisa kena tuntutan hukum. Baik, lapor polisi. Lapor polisi sekarang juga. Kamu membantu bosmu melecehkan magang, kan? Aku lihat polisi datang tangkap aku atau tangkap kalian. Ma, Kamu masih ingat aku ibumu? ini memalukan sekali. Ma, ada apa-apa? Kita bicara di luar. Nak, jangan takut. Hari ini aku datang untuk membela kamu, anakku. Bukan tipe orang yang merayu bos. Kamu bilang semua bosmu memaksamu, kan? Ma, kamu ngomong apa? Lihat bapakmu juga melihat. Kamu naik mobil mewah. Namanya Maybach. Harganya ratusan juta. Dia cari orang kaya ya. Song, apa yang kamu lakukan di kantor? Apa kamu demi uang sampai tidak punya malu? Pak Gu, Ada orang yang membuat keributan di bawah. Masa harus aku yang ngajarin cara menangani? tapi orang itu mengaku sebagai ibu mertua Anda. Apa? Bicaralah, apa kamu naik mobil mewah bosmu? Iya, tapi, Bu dengarkan penjelasanku. Aku Wen Mei seumur hidup bersih dan jujur. Kenapa aku punya anak yang tidak tahu malu? Song, kamu tidak apa-apa. Song, kamu tidak apa-apa. Kamu juga tidak bisa menyalahkan ibumu. Siapa yang menyuruhmu? Tidak patuh? Jangan sentuh aku. Wensong, kamu pikir di luar sana. Cari laki-laki liar. Jadi kamu merasa hebat, berani begini sama ayahmu? Mana bosmu? Keluarlah. Mana bosmu, Bu? Kantor presiden direktur, bagus. Jadi kamu sembunyi di sini ya? Tidak boleh urusan rumah tanggaku ini memengaruhi Tuan Gu. Bu, jangan begitu. Ini bukan urusan Pak Gu, minggir. Song. Song. Siapa kamu? Lepaskan. Kamu ini siapa? Aku yang kamu cari. Pemilik perusahaan ini. Gu Yunzu. Jadi kamu? Kamu yang memperdaya anakku? Pak Gu, cepat lepaskan. Kalau tidak, jadi masalah. Reputasi kamu dan perusahaan penting. Lukanya kena. Sakit? Lepaskan dulu. Kalian berdua hubungan apa? Apa kamu pikir anakku baru lulus dan tanpa latar belakang? Lalu kamu mengancamnya? Kau membiayai dia? Semua salahku sendiri. Sudah kubilang. Sungguh, tidak ada hubungan dengan Pak Gu. Aku yang terus mengganggunya. Kamu? Sungguh tidak terlihat. Dia, orang, seperti itu. Tidak baik hatinya.
Bukankah kamu bertanya tentang kami hubungan apa? Hubungan pernikahan yang sah. Sudah menikah secara resmi ya? Awalnya aku ingin menunggu sampai kamu bersedia untuk diumumkan. Tapi sekarang sudah tidak perlu disembunyikan lagi. Wensong adalah istriku yang sah. Wensong adalah istri sahku. Dia ternyata istri presiden direktur? Jadi kata-kataku sebelumnya. Berani-beraninya kau biarkan pria lain menyentuhmu. Dia putriku. Semua yang ada padanya adalah milikku. Kamu pikir kamu siapa? Wensong, masalah sebesar pernikahan, kamu tidak tanya dulu apa keluarga setuju? Sekarang, bahkan berani main tangan ke orang tua. Wensong, kamu benar-benar melawan. Song. Mau apa kamu? Siapkan mobil ke rumah sakit. Baik. Lepaskan putriku. Karena kalian tidak bisa merawatnya, mulai sekarang biar aku yang merawat Wensong. Aku ibunya. Aku yang melahirkan dan membesarkannya. Apa salah? Nyonya Wen, kalau bukan karena ibu terus memegang luka di tangan Nyonya muda, dia tidak akan terinfeksi sampai demam. Kupikir dia pura-pura. Ibu adalah ibu kandungnya. Kenapa lebih percaya orang luar daripada anak sendiri? Waktu itu kusuruh selidiki Xiao Zhengqin. Ada perkembangan? Bukti penggelapan uang negara sudah kami kumpulkan, tapi bahkan tetangga pun menganggap dia ayah tiri yang baik. Panggil Gu Miao keluar, aku mau tanya sesuatu padanya. Baik. Paman, bagaimana keadaan Song Song? Soal ayah tirinya, kamu tahu berapa banyak? Aku tidak tahu. Gu Miao. Paman bukan, aku tidak mau memberitahumu, itu Song Song yang melarang. Dia tidak ingin merepotkanmu. Jadi kamu membantunya merahasiakan dariku? Membiarkannya dalam bahaya. Aku bilang Xiao Zhengqin, orang gila itu, dia terus melecehkan Song Song, saat dia masih kecil sudah mengendalikannya, setelah dewasa juga tidak membiarkannya berhubungan dengan pria lain. Tuan. Masuklah. Pasien perlu disuntik penurun panas. Jangan lihat. Sebentar lagi selesai. Tuan Gu. Tidurlah sebentar. Aku di sini. Mulai sekarang tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Lin Feng bawa Xiao Zhengqin ke kantorku. Sekarang, baik. Kau bilang Direktur Gu mencariku? Dia mencariku? Pasti mau minta maaf padaku kan? Baik, kebetulan aku juga ada urusan dengannya. Xiao Zhengqin, Direktur Gu kami, kenapa harus minta maaf padamu? Meskipun dia Direktur Gu, lalu kenapa? Diam-diam meniduri putriku. Tidak seharusnya dia minta maaf padaku sebagai mertua. Untuk minta maaf, pergi. Minta maaf, pergi dengar dari Raja Iblis saja, berani menyentuh orang yang dilindungi Direktur Gu dengan nyawanya. Hari ini, menurutku kau akan masuk dengan berjalan dan keluar dengan terbaring. Aduh Tuan Gu, panggil saja Xiao Zhu. Mari kita bicara terus terang. Kamu diam-diam meniduri putriku tidak seharusnya memberiku
calon mertua ini suatu penjelasan? Penjelasan. Xiao Zhou bukan, Tuan Gu. Apa maksudmu? Aku ini ayahnya Song Song ayah. Tuan Gu, Orang yang bahkan aku tidak berani sentuh, kamu malah berani memiliki pikiran seperti itu, istriku polos dan baik hati. Sedangkan aku hanya menginginkan kamu mati. Tuan Gu, tolong lepaskan aku. Aku tidak akan berani lagi. Ada apa ini? Seret keluar, jangan biarkan aku melihatnya lagi. Astaga, bukankah ini manajer Xiao? Ku dengar dipecat oleh Tuan Gu dan dipukuli sampai begini. Berani melawan Tuan Gu. Sepertinya tidak bisa bertahan di Jiangcheng. Manajer Xiao diseret keluar dari perusahaan. Wajah penuh darah itu Tuan Gu. Miau-miau, Tuan Gu dia, anu. Song-song, dengarkan aku. Semua karena Om memaksaku, aku tidak tahan. Jadi hal-hal tentang ayah tirimu semuanya kukatakan padanya. Maaf ya, tapi kamu sudah menderita begitu banyak. Harusnya biarkan Om balas dendam dengan keras. Kamu bodoh sekali. Orang seperti dia, tidak layak kau lakukan itu. Bagaimana kalau? Bagaimana kalau? Jangan lari-lari. Lantainya dingin. Biarkan aku lihat lukanya di mana. Kalau tahu selama ini kamu sudah banyak menderita. Aku seharusnya sudah melindungimu di sisiku. Tidak akan melepasmu sedetik pun. Mulai sekarang aku adalah keluargamu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Meski hanya karena tanggung jawab. Dia juga sangat, sangat baik. Aku oleskan obat untukmu. Sakit? Sakit. Aku pelan sedikit. Panggil aku suami. Biar sakitnya hilang. Kok? Sekarang semua orang tahu kamu adalah Nyonya Gu mau ngelak lagi. Tuan Gu, hari ini aku mengumumkan identitasku. Lalu, kekasih hatimu. Bagaimana dengan Nona Ye? Anu. Enggak apa-apa. Anggap saja ini karena aku egois. Gimana? Gu Yunzu, aku kayaknya benar-benar mulai menyukaimu. Jangkin kamu ini. Ini gara-gara anak perempuanmu yang baik, menantumu. Apa? Kamu masih berani bertanya? Anak perempuanmu yang baik itu. Suruh dia luangkan waktu pulang menjengukmu. Baru beberapa kata saya ucapkan dia sudah memanggil Direktur Gu. Memukuli saya sampai begini. Song-song, mana mungkin dia menyuruh orang memukulmu? Ayo. Ayo, lihat saja. Saya membesarkannya belasan tahun. Inikah caranya membalas budi? Song-song. Song-songku. Anak perempuan yang kubesarkan bertahun-tahun. Kenapa jadi begini? Sayang. Semua salahku. Setiap kali aku memikirkan Song-song main-main aku jadi. Sayang. Kita tidak bisa biarkan dia terus begini. Kau tipu dia untuk pulang baik. Kita pindah tempat. Dan hidup seperti dulu, dengan baik. Baik? Sungguh? Tentu saja sungguh. Baik. Baik. Tunggu sampai aku bawa dia pulang sudah dinodai.
Lihat Gu Yunzo masih mau dia atau tidak. Direktur Gu Nyonya. Selamat pagi. Cepat pergi. Romantis sekali. Iri sekali pada mereka. Kalau ada apa-apa, panggil aku. Pagi-pagi begini sudah manis sekali. Song Song. Ibu tahu kamu tidak ingin bertemu denganku. Tapi ibu ada yang ingin ibu katakan padamu. Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Song Song. Hari itu aku terlalu gegabah. Tapi itu karena ibu terlalu khawatir padamu. Kamu adalah daging yang terlepas dari tubuh ibu. Di dunia ini, tidak ada yang lebih dari ibu yang lebih menyayangimu dan lebih peduli padamu. Ibu hanya berharap kamu bisa hidup lebih baik. Kalau tidak ada urusan lain, aku pulang dulu. Aku memutuskan akan bercerai dengan Paman Xiao. Mulai sekarang, hanya kita berdua. Mulai dari awal, setuju? Ibu sudah sadar, keluarga itu tidak layak. Kamu malam ini bisa pulang sebentar? Bantu ibu membereskan barang-barang. Sekalian. Tanda tangani perjanjian cerai. Kamu benar-benar akan bercerai? Aku tidak mau lagi membohongi diriku sendiri. Baik, aku pulang malam ini. Tidak tahu, apakah Tuan Gu malam ini punya waktu atau tidak menemaniku pulang ke rumah. Masuk. Jauh sekali. Takut aku memakanmu? Tuan Gu ini kantor. Memangnya kantor kenapa? Aku memeluk istriku sendiri juga melanggar hukum. Lepaskan aku dulu. Belum puas memeluk. Mana bisa lepas? Aku mau bicara sesuatu. Bisakah kamu malam ini? Tuan muda, ibu sudah kritis. Apa? Ada urusan mendesak. Harus keluar sebentar. Ada apa? Bicara nanti setelah aku balik. Artis terkenal Ye Yun-hee. Kecelakaan di lokasi syuting. Urusan mendesak yang dia maksud, apakah itu tentang Nona Ye? Ibu, lama nggak ketemu. Siapa bilang? Ibu sudah kritis. Kan aku kangen kamu. Ayo. Duduk sini. Sudah datang ya? Ayo ngobrol dengan Yun-hee. Kakak Yunzo. Aku sial banget. Nak. Selagi aku masih hidup. Cuma mau lihat kamu punya anak. Punya cucu laki-laki gemuk. Nanti aku nggak bisa tenang. Bu. Katanya kamu sudah suka sama orang. Nggak mau aku campur. Udah bertahun-tahun. Kamu juga nggak pernah bawa menantu perempuan untuk menemuiku. Mana orangnya? Sudah aku nikahi. Aku udah nikah. Apa? Bu, aku hampir sampai surat cerai sudah siap. Song Song, kamu tahu, Mama tidak akan membohongimu kan? Keluarga kita dan adik yang belum lahir. Kita bisa pindah memulai dari awal. Bu, apa yang ibu katakan? Keluarga apa? Kamu bukannya akan bercerai dengan Xiao Zengqin? Mama hanya ingin kamu pulang. Kita bicara baik-baik. Anak manis. Akhirnya pulang. Kelinci kecil. Buka pintu. Cepat buka. Aku mau masuk. Kelinci kecil. Buka pintu. Cepat buka. Cantik kan?
Ini aku simpan lama foto-fotomu dari kecil. Semuanya di sini. Aku tahan lama sama kamu. Kamu malah biar laki-laki lain menyentuhmu dulu. Menyentuhmu. Memang kenapa kalau disentuh? Setelah aku puas. Gu Yunzo masih mau kamu? Jengkin mana Xiaosong? Katanya ambil barang terus pergi, kenapa belum keluar? Pak Gu, tolong aku kumohon. Udah nikah. Aku sudah menikah. Apa? Yang kamu suka, bukan putri keluarga Ye. Siapa bilang aku suka dia? Aku salah semua. Nah, kapan kamu bawa pacar? Biar ibu lihat. Setiap tahun di setiap lelang ibu selalu beri untuk menantu, siapkan oleh-oleh pertemuan, sudah dikumpulkan bertahun-tahun, akhirnya bisa diberikan. Ayo cepat, pergi. Kenapa di mana-mana ada dia? Orang yang selalu muncul. Satu-satunya harapan. Sudah tidak ada lagi? Siapa yang izinkan kamu menyentuh HP-ku? Aku cuma ambil lihat-lihat. Kenapa kamu marah-marah? Kamis. Kakak Yunzo cuma satu telepon. Mungkin dia lagi main-main di mana tidak sengaja terpencet. Kalau dia kenapa-kenapa tidak ada yang bisa melindungimu. Segera lacak HP Wensong. Baik. Kakak Yunzo. Ngambil apa sih lama banget? Song-song mana? Dia selalu punya niat buruk sama aku. Waktu itu, setelah aku mandi, aku lihat dia pegang celana dalamku. Terus waktu aku mau tidur, dia masuk ke kamarku. Ma, kenapa kamu nggak percaya sama aku? Aku ini anak kandungmu. Song-song. Song-song, kamu di mana? Song-song. Jangan takut, Song-song mama datang. Mama datang. Jangan takut, ya? Ma. Aku sudah membesarkannya belasan tahun. Dia milikku. Apa salahnya kalau aku main-main dengannya? Bajingan, aku datang ke sini dengan Song-song. Dia baru 8 tahun. Baru 8 tahun, loh? Lepaskan dia. Kalau kamu berani lagi menyentuh sehelai rambutnya, aku akan bertaruh nyawa sama kamu. Ma. Sekarang kamu. Tiba-tiba jadi orang baik? Dia sudah bilang ke kamu berapa kali? Apa kamu pernah percaya? Sekarang hasilnya. Semua karena kamu diamkan. Aku. Semua salahku. Song-song, maaf. Cepat pergi. Cepat pergi. Song-song. Ma. 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 Jangan buang-buang tenaga. Berani-beraninya kamu sentuh dia? Kau berani menyentuhnya? Guzong, ampun, aku tidak. Guzong, ampun Guzong, pergi, Guzong, ampun. Tidak apa-apa, Song-song, jangan takut. Aku di sini. Ibuku? Dibawa ke rumah sakit. Aku antar kamu.
keluarga pasien. Nyawa ibunya selamat, tapi bayinya tidak tertolong. Song Song. Maaf. Ibu minta maaf padamu. Song Song. Kamu mau menemuinya? Aku tidak tahu. Bagaimana menghadapinya? Kalau begitu, jangan temui dulu. Aku sudah menyiapkan tim ahli dengan sumber daya medis terbaik. Kamu tidak perlu khawatir. Sudah kubilang, jika kau menyentuh sehelai rambutnya pun, kau akan mati. Guzong. Kalau terus begini, orangnya. Guzong, aku salah. Guzong, Nyonya mungkin segera sadar. Jika dia bangun dan tidak melihat Anda, dia akan takut. Patahkan tangan dan kakinya. Buang ke Myanmar Utara. Jangan biarkan dia mati terlalu cepat. Baik. Kalau tidak bawa mantu pulang untuk menemuiku, bukankah aku bisa datang sendiri menemuinya? Nenek? Miau miau. Kok kamu datang? Song Song kecelakaan. Apa? Cucu angkatku kenapa-napa? Bangun. Belum. Ngapain sembunyi? Sering lihat nanti biasa. Aku? Jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu sebentar. Tuan Gu. Kamu kenapa? Aku takut. Takut aku terlambat selangkah. Song Song. Kamu tidak apa-apa, kan? Nenek. Panggil ibu ini. Hei, bocah nakal. Berani-beraninya kau macam-macam dengan cucu angkatku, main tangan. Tunggu. Menantu perempuan yang ibu idam-idamkan. Kenapa? Sekarang tidak mengaku. Song Song, apa yang dia katakan benar? Ya. Kepala pelayan, cepat ambil semua yang telah disiapkan untuk menantu perempuanku selama ini, yang telah disiapkan untuk menantu perempuanku, rumah, mobil, perhiasan, dan barang-barang yang aku kumpulkan dari lelang selama ini. Yang terkumpul dari lelang. Semua bawa kemari. Siap. Ini pusaka keluarga Gu. Pusaka ini diwariskan oleh nenek Yunzo kepadaku. Sekarang, aku wariskan padamu. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa. Ibu memberimu, terima saja. Kau adalah menantu yang susah payah dinanti-nantikannya, yang susah payah dinanti-nantikannya. Song Song, Yunzo memang agak tua, sifatnya agak dingin, tapi dia bisa menyayangi orang. Jangan sampai kau merasa tidak suka padanya. Ya, keluarga Gu ini, laki-laki yang ditinggalkan istrinya, tidak akan bisa dimakamkan di makam leluhur keluarga Gu. Di makam leluhur keluarga Gu. Nenek, Gu? Yunzo dia. Sangat baik padaku. Kenapa masih panggil nenek? Ibu. Ya. Ibu. Song Song baru saja kaget, perlu istirahat. Aku dengar dari Miao Miao. Aku tahu. Mulai sekarang, kamu adalah anggota keluarga Gu. Nanti siapapun yang berani mengganggumu, ibu yang akan membelamu. Dan juga aku. Song Song, aku sangat merindukanmu. Sudah.
Tahu Song tidak apa-apa, aku jadi lega. Kalian berdua istirahat, kami pergi dulu. Bukan, aku belum bicara dengan Song Song. Nenek aku belum cukup menghabiskan waktu dengan Song Song. Kalau terus begini, kamu jadi kakak sepupu yang terlambat. Aku akan menjadi bibi angkat. Ya, sudah waktunya bersiap. Pertama, borong sebidang tanah untuk cucu-cucuku. Bangun taman bermain. Kita harus segera bersiap. Lihat reaksi Song Song. Jalanku menjadi bibi angkat masih sangat panjang. Tante, Kenapa masih di sini? Tante, ada beberapa hal yang belum kuceritakan padamu. Kamu belum tahu di samping kakak Yunzo muncul seorang perempuan jalang bernama Wen Song, selalu memusuhiku. Tante, tolong bela aku. Apa yang kamu katakan? Yunzo sudah menikah. Song Song adalah istri sahnya. Dia adalah menantu keluarga Gu. Tidak boleh kamu fitnah. Tante, tadi aku karena terburu nafsu jadi bicara sembarangan. Keluarga kita sudah bersahabat lama. Tapi kakak Yunzo demi dia membatalkan semua endorsementku. Dan memfitnahku. Yun Hei, keluarga Gu mengingat hubungan bertahun-tahun ini, sudah banyak merawatmu. Kamu harus bersyukur. Mulai sekarang jika ku dengar kamu memfitnah menantuku, jangan salahkan aku tidak menghargai orang tuamu. Antarkan tamu. Tante, sekarang bahkan Tante Gu mengakui perempuan jalang itu. Aku harus menghancurkannya. Kalau tidak, seumur hidup aku tak akan bisa menikah ke keluarga Gu. Nona Ye, ada urusan apa sampai Anda datang sendiri untuk bicara? Dingsheng baru-baru ini punya proyek baru perlu mencari pemasok untuk kerjasama. Kamu cari cara ambil pesanan ini. Lalu, hubungi dia untuk kerjasama. Perintah Nona Ye pasti saya laksanakan. Kamu pasti bisa menggunakannya. Mengerti. Wen Song, tunggu sampai Gu Yunzo sendiri melihat kamu dipermainkan orang, lihat apakah dia masih menginginkanmu. Nyonya. Ketua, seperti biasa panggil saja Wen Song. Baik. Ini untuk proyek baru Dingsheng, kontrak pemasok. Pihak lawan secara khusus meminta, ditangani oleh orang baru. Apakah kamu tertarik? Baik, ketua saya yang menangani. Oke, kalau begitu, serahkan padamu. Pihak lawan meminta. Bertemu malam ini untuk diskusi detail. Nanti saya kirim alamatnya. Nyonya Gu, kerja keras ya. Bugu, kerja keras ya. Cepat pulang. Baik. Nanti aku akan datang lagi. Pak Gu sudah datang. Sudah 7, 8, 9, 10 kali. Pasti ada urusan denganmu. Pak Gu, kau pasti ada urusan, kan? Hanya kangen kamu. Nanti malam ada pertemuan teman-teman. Kau temani aku. Malam ini? Tapi aku masih ada kerjaan. Boleh nggak? Lain kali aja. Kalau tidak sempat, ya tidak usah. Aku hanya ingin memamerkanmu. Di sini. Kau tidak perlu memaksakan diri. Jam 10. Sebelum jam 10 aku pulang. Jam malam di rumah kita yaitu jam 10. Sejak kapan ada jam malam? Kenapa? Aku juga akan pulang lebih awal. Ini dia tempatnya. Atau,
Beritahu Pak Gu saja. Nona, klub kami punya aturan privasi. Tidak boleh membawa ponsel. Saya simpan dulu untuk Anda, silakan. Nona Wen, ayo, duduk di sini, kami sudah menunggu Anda. Pak Qian, mengenai kerjasama ini, Nona Wen, Anda baru mulai bekerja, kan? Anda belum terlalu paham aturannya, negosiasi kerjasama itu harus minum dulu. Ayo saling kenal. Mau bicara kerjasama? Minum dulu segelas, ayo saling kenalan. maaf, saya kurang bisa minum, kita bicarakan urusan dulu. Nona Wen, ini tidak memberi muka. Iya. Ini sungguh tidak memberi muka. Nona Wen, ini kamu nggak paham, bicara bisnis. Mana ada bisnis tanpa minum? Nona Wen, masa tidak punya itikat baik sedikit, bukan? Tidak bisa semuanya bergantung pada Tuan Gu, kerja sama kali ini, saya harus berhasil membicarakannya. Nona Wen, kapasitas minum bagus ya. Pak Qian, sekarang bisa mulai? Bicarakan urusan? Kenapa buru-buru? Ayo minum lagi segelas. Saya ke toilet sebentar. Mau lari? Mau apa? Lepaskan. Mau apa? Cantik. Kamu harus salahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung orang yang seharusnya tidak kau sakiti. Malam ini kamu tinggal di sini. Temani kami baik-baik, kami semua bersenang-senang. Tolong. Manis, Mau lari kemana? tolong. Pelankan suaramu, hari ini Pak Gu juga ada di klub ini. Kalau sampai ketahuan olehnya, kita semua akan celaka. Saya istri Gu Yunzo. Kamu berani menyentuhku, dia tidak akan melepaskan kalian. Aku adalah istri Gu Yunzo. Kalian berani macam-macam sama aku, dia tidak akan melepaskan kalian. Kamu istri Pak Gu, aku ini bapaknya Pak Gu. Betul. Jangan ke sini. Kejar. Bang Zhou, kenapa melamun? Jarang-jarang kita kumpul. Kenapa kalian kumpul-kumpul tidak mengajak aku? Kak Yunzo, Sudah kukatakan dengan jelas. Ye Yunhei. Urusan kemarin belum selesai denganmu. Berhati-hatilah. Sekarang siapa yang tidak tahu, Bang Zhou sudah menikah, anak perempuan keluarga Ye. Ini tahu dia sudah punya istri tapi tetap maju. semua karena Wen Song. Setelah malam ini, lihat saja apa yang bisa kau bersaing denganku. Aku pergi dulu. Lain kali kumpul lagi. Ini baru jam berapa? Pulang sepagi ini? Di rumah pelihara kelinci, tidak bisa ditinggal. Setelah menikah memang berbeda. Ternyata Bang Zhou kita takut sama istri ya. Kapan ada kesempatan, bawa kakak ipar keluar, supaya kami lihat. Lain kali saja. Tolong, Gu Yunzo. Ngungu. Lari lagi? Sebentar lagi, kau akan malu. Di sana, cepat. Nanti kau akan merasakan akibatnya. Tuan Gu. Direktur Gu. Saya tidak tahu. Nona Wen adalah wanita Anda? Direktur Gu.
Ampuni saya, Direktur Gu. Direktur Gu. Dia kabur lagi. Cari tahu, siapa yang menyuruhnya? Ya, Tuan Gu, Nyonya terkena racun afrodisiak yang kuat. Obat ini tidak ada penawarnya. Hanya bisa. Baik, kamu boleh pergi. Jangan pergi. Song Song, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Katakan padaku, siapa aku? Suami. Salahku. Lain kali lebih lembut. Semalam aku diracuni. Bukan sengaja. Aku bisa menganggap semua tidak pernah terjadi. Baru saja tidur denganku. Sekarang tidak mau mengakui. Bukan begitu, maksudku. Sebagai suami sahmu, melaksanakan kewajiban suami istri sudah sewajarnya. Karena sudah terjadi hubungan seperti ini. Kamu? Apakah punya orang yang kamu suka? Apa? Miau-miau bilang padaku. Sebelumnya kamu di rumah tua pernah bilang sendiri. Sudah punya orang yang disukai. Cepat sini, bersembahyang. Bu, tidak perlu sembahyang. Aku sudah punya orang yang kusukai. Saat itu Song Song baru genap 18 tahun. Jika aku sekarang bilang padanya, bahwa saat itu aku sudah suka padanya, dia apa nggak tidak bisa menerimanya? Orang yang kamu suka. Siapa? Sebenarnya. Pak Gu, pemeriksaan selesai. Sudah ketahuan siapa yang menyuruh memberikan obat pada Nyonya. Tunggu sebentar. Ada urusan yang harus diurus. Song Song, kamu kenapa? Apa Om Gu ganggu kamu? Bukan. Miau-miau. Aku sepertinya suka sama Pak Gu. Miau-miau. Sepertinya aku suka pada Tuan Gu. Kirain ada apa bikin aku kaget. Untungnya nggak jadi halangan aku jadi bibi. Bibi apa? Ah, nggak apa-apa Song Song, kamu dan paman sudah menikah, dia sepenuhnya milikmu, kamu suka dia itu wajar. Apa yang perlu dikhawatirkan? Tapi dia sudah punya orang yang disukai. Aku cuma tameng. Harus tahu posisi sebenarnya. Awalnya aku juga kira, orang yang disukai paman adalah Ye Yun He. Tapi kemudian aku sadar, paman bahkan gak mau lihat dia. Artis terkenal Ye Yun He, karena diduga membeli obat terlarang, menyuruh orang melukai dan tuduhan lainnya, telah ditangkap polisi, dan ditahan. Aku tahu pasti dia yang menyakitimu. Sekarang Ye Yun He beneran abis deh. Tunggu, paman sedang membalaskan dendamu. Dan paman juga padamu lembut dan perhatian Song Song. Mungkin paman orang yang dia suka sebenarnya adalah kamu. Mustahil. Aku sudah tanya dia. Dia enggak mengaku. Kalau paman suka bukan kamu, terus siapa lagi? Paman apa nggak ada brankas atau semacamnya yang nggak boleh disentuh orang? Ayo, kita lihat sekarang siapa sebenarnya orang di lukisan itu.
Kali ini kenapa terkunci? Kunci sandi loh. Coba saja masukkan, sandi pasti bisa terbuka. Coba masukkan tanggal lahirmu. Miau-miau. Ini tidak baik, kan? Apa yang tidak baik? Kamu kan nyonya rumah, coba cepat. Sandi salah. Mungkin benar-benar bukan kamu? Seharusnya tidak. Baiklah. Tidak bisa coba yang lain. Hari ulang tahun pernikahan. Aduh, coba ini yang terakhir kali. Kalau bukan kita tidak akan lihat lagi. Paman nakal. Baik. Terakhir kali hem-hem. Sandi benar. Bagaimana bisa? Cepat. Ini bukan hari ulang tahunmu yang ke-18, karena sebentar lagi ujian nasional. Kami pergi ke kuil untuk sembahyang pada Wenchang Dijun. Aku dengar, Paman bilang, dia punya orang yang disukai juga pada hari itu. Mungkin orang yang disukai Tuan Gu adalah aku. Cantik? Itu paman aku tiba-tiba ingat ibuku menyuruhku pulang makan. Aku pulang dulu ya. Apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Aku hanya penasaran. Song-song, Apa? kamu tidak ingin bertanya apa-apa padaku? Jadi, orang yang kamu suka adalah aku, benar? Kamu masih ingat ini? Ini adalah yang dulu aku hilangkan. Kenapa ada padamu? 3 tahun lalu kamu ikut Gumiao ke kuil, kamu meninggalkannya di kuil. Kamu bahkan tidak minta miau-miau mengembalikannya padaku. Menunggu di pohon. Baru bisa menangkap kelinci. Jadi, kamu baru setuju menikah denganku? Song-song, orang yang aku suka. Selalu kamu. Dan hanya kamu. Jadi, bukan setuju. Tapi sangat kuinginkan. Manis? Asam. Tidak manis? Jeruknya manis, tapi aku asam. Selama ini, aku pikir kamu menyukai Ye Yunhe. Karena kesalahpahaman sudah terungkap, Nyonya Gu, bukankah aku harus meminta status resmi darimu? Tapi, bukankah kita sudah menikah? Aku masih berutang padamu sebuah pernikahan yang megah. Aku ingin seluruh kota Jiangcheng semua orang tahu. Kamu, Wen Song, adalah istriku, Gu Yunzhou, yang sah, istri yang sangat aku cintai. Dengan begitu, tidak akan ada yang mengira aku menyukai orang lain. Sekarang biarkan aku mencicipi. Masih asam? Ayo ke kamar tidur, cicipi dengan baik. Berita darurat. Yang telah ditahan dan diselidiki, mantan aktris terkenal Ye Yunhe, melarikan diri dari tahanan. Nyonya, ini adalah gaun pengantin yang dipesan khusus untuk Anda oleh Pak Gu. Bahkan desainnya digambar sendiri oleh Pak Gu. Setiap langkah diawasi oleh ibu tua secara pribadi. Nyonya, ada seorang wanita di luar yang mengaku sebagai ibu Anda. Dia. Di mana? Wanita itu mengaku sebagai ibumu, tapi hanya meninggalkan ini dan pergi.
Song Song, ini Mama. Selama di rumah sakit ini, Ibu setiap kali memejamkan mata, pikiranku hanya tentangmu, saat usiamu 8 tahun, saat kamu demam tinggi, dokter putriku demam. Untuk ke dokter harus daftar dulu. Pergi ke sana untuk daftar. Kamu datang sendiri, harus antri di sana. Tidak ada yang menjaga anakmu. Baik. Kamu harus menggendongnya pergi baik. Mama maaf. Jika ayah ada, apakah tidak perlu sesulit ini? Aku juga punya ayah yang menemaniku. Ibu bertekad bersumpah. Pasti akan memberimu keluarga yang utuh. Tapi ibu buta. Ibu hidup setengah hidup ini terlalu menyedihkan. Takut kamu tidak punya ayah, kita ibu dan anak, dibilang orang, takut tidak ada sandaran, takut ini, takut itu. Tapi tidak takut kamu menderita. Hari ini adalah hari besarmu memakai gaun pengantin. Ibu tidak jadi pergi. Takut mengotori keberuntunganmu. Selamat menikah. Sayangnya Mama. Bu. Song Song. Melihatmu bahagia, ibu akan menangis lebih dulu darimu. Pat, ayo. Song Song, kamu hari ini cantik banget, jangan bilang om, aku sendiri saja sudah pusing, nanti bawa buket bunganya. Mana buket bunganya? Pasti ketinggalan di mobil, aku ambil, kamu tunggu sebentar ya iya. Hari ini pernikahanku, ibu akan datang melihatku. Kembali. Wensong, kau hancurkan segalaku. Aku juga tidak akan membuatmu baik-baik saja. Ye Yunhe, kenapa kamu ada di sini? Apa hakmu? Apa hakmu bisa menikah dengannya? Orang yang bisa berdiri di sisinya, hanya aku. Aku bunuh kamu. Kak Yunzo, kamu nggak boleh gitu sama aku. Jangan bunuh aku. Yunzo. Bawa dia ke bawah. Bawa ke kantor polisi. Song Song, gimana? Dia tidak melukaiku. Kenapa kau menghalangi pisau untukku? Kau gak mau hidup lagi? Ibu tidak apa-apa. Song Song, ibu memang pengecut sepanjang hidup. Hari ini akhirnya bisa melindungimu sekali. Song Song, ibu bikin kamu malu, ya? Benar, kan? Ibu membuatmu marah? Jangan menangis. Pengantin wanita tidak boleh menangis hari ini. Ibu pergi sekarang. Ibu, bukankah kamu bilang akan melindungiku? Kamu masih mau meninggalkan aku? Mau kemana? Baik. Ibu tidak pergi. Ibu tidak akan pergi lagi, Ibu. Tuan Gu Yunzu, Nona Wensong. Apakah kalian bersedia menjadi suami istri, saling mencintai sepenuh hati, sampai selama-lamanya? Saya bersedia. Pengantin pria, sekarang, bisa mencium pengantin wanita yang cantik. Akhirnya aku menunggu kelinci kecilku.